Anissa, perawat dari Puskesmas Karangsetra. Di sini saya akan melakukan pengkajian kesehatan kepada keluarga Ibu. Apakah diperbolehkan, Bu? Ayo Bu, silakan. Ayo masuknya. Baik, terima kasih, Bu. Selamat pagi Ibu dan adik-adik. Perkenalkan, nama saya Anissa, perawat dari Puskesmas Karangsetra. Nah, di sini saya ingin membantu mengkaji kesehatan keluarga Ibu, terutama kondisi adik Ariela yang saat ini sedang mengalami diare ya Bu ya. Nah, apakah saya boleh berbicara dengan keluarga Ibu? Waktunya kurang lebih sekitar 30 menit. Boleh ya? Pertama kita ke data umum terlebih dahulu ya Bu ya. Kalau boleh tahu, di sini yang jadi kepala keluarganya itu siapa ya, dan berapa jumlah anggota di keluarga Ibu? Untuk kepala keluarga itu saya, Ibu Desia, bersama 2 anak saya Bu, dan kedua anak saya ada Ariel dan Olivia. Untuk ayah itu sebenarnya Dewayu, jadi kepala keluarga. Seperti itu ya Bu ya. Kalau boleh tahu, pekerjaan Ibu ini apa ya? Saya sih dagang ya Bu ya, saya dagang cleaning, saya juga pernah saya jadi masuk ke dagang. Nah, selanjutnya kita masuk ke masalah kesehatan yang terjadi di sini ya Bu ya. Kalau boleh tahu, sejak kapan di area ini mengalami diare Bu? Sudah 3 hari Bu. Sudah 3 hari Bu. Awalnya dia mau sakit perut, terus si Ariel ini mengalami demam, muntah atau lemas juga nggak Bu? Dia tidak muntah, tapi badannya sedikit lemas dan ada demam sedikit juga. Seperti itu ya Bu ya. Kalau boleh tahu, apa sih tindakan pertama yang Ibu lakukan saat anak-anak Ibu itu mengalami diare gitu? Saya beri air minum yang cukup ya Bu ya, sama diberikan Oralix sih paling kayak gitu. Sekarang saya akan menanyakan tentang lingkungan tempat tinggal Ibu dan sekeluarga ya Bu ya. Kalau boleh tahu, bagaimana kondisi lingkungan di rumah ini Bu? Apakah ada sampah atau genangan air di sekitar rumah? Ada tempat sampah di belakang Bu, cuman emang kadang menumpuk gitu ya, sampahnya sama ada genangan itu kadang mampet Bu dari selokan kayak gitu sih Bu. Di lingkungan ini memang sulit. Kalau boleh tahu, apakah keluarga juga menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari? Iya, untuk minum biasanya dari galon. Kalau untuk sumur biasanya buat masak sama mencuci sih. Seperti itu ya. Selanjutnya tentang kebiasaan hygiene dan sanitasi. Bagaimana kebiasaan mencuci tangan di rumah? Apakah anak-anak Ibu ini sudah diajarkan seperti itu untuk mencuci tangan sebelum makan? Sudah diajarkan Ibu, cuman kadang anak-anaknya aja yang suka bandel, kadang tangannya kotor udah makan gitu. Tapi saya udah ajaran ke Bu. Nah, kalau boleh tahu, bagaimana kondisi jamban di rumah ini? Apakah bersih dan digunakan dengan baik? Iya Bu, kami gunakan dengan baik, ada jamban, tapi kondisinya memang sedikit terbatas Bu. Selanjutnya saya mau menanyakan, menurut Ibu dan adik-adik juga, apa sih yang menyebabkan terjadinya diare pada di Ariela itu? Sepertinya karena dia jajan sembarangan sih Bu. Dan soalnya kalau dia jajan sembarangan, udah saya ingetin tapi tetap aja anaknya apa jajan sembarangan. Jajannya biasanya apa dia? Biasanya es sama gorengan, soalnya enak jadi suka. Oh gitu ya. Nah, kalau Ibu sendiri itu nggak sih, mengetahui nggak sih tanda-tanda bahaya diare seperti dehidrasi gitu Bu? Saya kurang tahu sih Bu ya, apa tanda-tandanya kalau dia ngerasa lemes gitu ya. Nah iya, benar sekali Bu. Tanda-tanda dehidrasi itu si ade yang mengalami diare ini mengalami rasa lemas karena cairan tubuhnya itu berkurang gitu karena diare tersebut. Nah, baik Ibu, berdasarkan pengkajian tadi, saya telah merumuskan beberapa masalah perawatan yang terjadi di keluarga ini.
Nah, yang pertama itu ada defisit pengetahuan dengan D0111 berhubungan dengan kurang terpapar informasi dibuktikan dengan keluarga tidak memahami tanda-tanda bahaya diare seperti dehidrasi. Nah, yang kedua ada kesiapan peningkatan pengetahuan dengan kode D0113 dibuktikan dengan keluarga menunjukkan keinginan serta kesiapan untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan, terutama untuk anggota keluarga yang sudah sakit. Nah, yang ketiga adalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif dengan kode D0117 berhubungan dengan ketidakmampuan mengatasi masalah, dibuktikan dengan keluarga belum mampu mengatasi masalah kesehatan lingkungan seperti selokan mampet. Nah, sekarang kita tentukan prioritas masalah keperawatan di keluarga ibu menggunakan scoring Bailon dan Makaya ya Bu ya. Nah, di sini tuh untuk masalah pertama Bu, di sini ada beberapa indikator yang harus Ibu jawab. Dengan diagnosa tadi defisit pengetahuan itu sifat masalahnya menurut Ibu aktual atau kurang sehat atau ancaman kesehatan atau krisis atau keadaan sejahtera. Menurut saya sih ancaman kesehatan ya Bu ya, karena kalau kita nggak tahu gitu mengenai suatu penyakit dan sebagainya itu sangat bahaya gitu. Baik, selanjutnya ada indikator yang kedua. Menurut Ibu masalah defisit pengetahuan ini dapat diubah dengan mudah, hanya sebagian atau tidak dapat? Seharusnya mudah sih Bu ya, karena kalau informasinya banyak sekarang gitu kalau nyari saya sih mudah. Selanjutnya potensi untuk dicegahnya kira-kira tinggi, cukup atau rendah ya Bu ya? Menurut Ibu dan keluarga? Cukup lumayan ya, cukup dapat dicegah, cuman kadang kita walaupun udah tahu kadang nggak mau juga males kadang. Iya benar sih itu semalas ya. Selanjutnya yang keempat ada menonjolnya masalah. Kalau menurut Ibu sendiri itu masalahnya tuh berat harus segera ditangani, ada masalah tapi tidak perlu segera ditangani, atau masalah itu tidak dirasakan? Saya sih nggak ngerasain Bu ya, Saya belum tahu informasi gitu ya. Iya ya. Oke, kita selanjutnya ke diagnosa yang kedua ya Bu ya, berkaitan dengan kesiapan peningkatan pengetahuan. Nah, untuk indikator indikator yang pertama, sifat masalahnya menurut Ibu aktual, tidak atau kurang sehat, ancaman kesehatan, atau krisis atau keadaan sejahtera. Menurut saya sih di keadaan sejahtera ya Bu ya, karena bukan suatu hal yang terlalu karena menurut saya mah gitu. Oke, terus indikator yang kedua itu menurut Ibu tuh masalah dapat diubahnya itu mudah, hanya sebagian atau tidak dapat? Mudah sih Bu kalau kita ada kemauannya ya. Terus untuk indikator yang ketiga, potensi untuk dapat dicegahnya, kalau menurut Ibu sendiri itu tinggi, cukup atau rendah? Sebenarnya tinggi gitu Bu, karena kalau kita sudah berusaha dan mau gitu ya, insya Allah sih dapat. Ya sih itu benar ya. Penting ada kemauan dari diri keluarga Ibu untuk meningkatkan pengetahuan. Nah, terus yang terakhir menonjolnya masalah menurut Ibu ini masalah berat harus segera ditangani, ada masalah tapi tidak perlu segera ditangani, atau masalah tidak dirasakan Bu? Untuk permasalahan kesehatan ini saya merasa juga sih Bu ya, tidak dirasakan masalahnya. Iya ya, baik. Selanjutnya kita ke diagnosa yang ketiga Bu, tentang pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Nah, menurut Ibu sendiri itu sifat masalahnya aktual, tidak atau kurang sehat, ancaman kesehatan, krisis atau keadaan sejahtera? Kurang sehat sih Bu ya, buktinya anak saya sakit-sakitan terus diare terus. Benar sih kurang sehat. Jadi Selanjutnya indikator yang kedua, masalah dapat diubah. Menurut Ibu ini untuk pemeliharaan kesehatan tidak efektif itu mudah, hanya sebagian atau tidak dapat? hanya sebagian sih Bu, karena kita kan udah berusaha ya, saya sudah berusaha untuk kebersihan kayak sampah dan sebagainya, tapi kan wajahnya saya ke bawah lagi gitu ya, saya banget lagi Iya benar sih karena harus dari karena yang lain, ada pengaruh lingkungan luar juga ya Bu ya. sudah ngejaga ya saya jaga. Selanjutnya untuk indikator yang ketiga, potensi untuk dicegahnya menurut Ibu tinggi, cukup atau rendah?
yang nggak cukup sih Bu, karena itu tadi kalau saya sendiri yang berjuang gitu, tetap aja lingkungan cukup. Terus indikator yang terakhir untuk menonjolnya masalah menurut Ibu, masalah berat harus segera ditangani, ada masalah tapi tidak perlu segera ditangani, atau masalah tidak dirasakan? Menurut saya pemeliharaan kesehatan tidak efektif ini masalahnya berat banget ya Bu ya, masalah berat menurut saya karena jadi menjadi penyebabnya banyak penyakit. Iya, benar sih Bu ya. Nah, baik Ibu, berdasarkan hasil perhitungan scoring bersama tadi dapat disimpulkan prioritas masalah pertama yang terjadi di keluarga Ibu adalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif berhubungan dengan ketidakmampuan mengatasi masalah dibuktikan dengan keluarga belum mampu mengatasi masalah kesehatan lingkungan seperti silakan mata dengan scoringnya jumlahnya yaitu 3,6 Ibu. Selanjutnya ada prioritas kedua yaitu kesiapan peningkatan pengetahuan dibuktikan dengan keluarga menunjukkan keinginan serta kesiapan untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan terutama untuk anggota keluarga yang sedang sakit dengan total skornya 3,3 Ibu. Selanjutnya prioritas kesehatan yang terakhir ada defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi dibuktikan dengan keluarga tidak memahami tanda-tanda bahaya diare seperti dehidrasi dengan total skornya 3,2 Ibu. Baik, terima kasih atas informasinya Ibu dan keluarga. Berdasarkan pengajian tadi, diare pada adik-adik lainnya kemungkinan disebabkan oleh kebersihan makanan dan lingkungan yang kurang terjaga ya Bu ya. Nah, selanjutnya saya akan membantu memberikan edukasi untuk mencegah diare dan menangani kondisi pada adik-adik ini. Apakah Ibu dan keluarga bersedia untuk bekerja sama? Siap ya. Nah, untuk waktunya sendiri, kalau misalnya besok saya akan memberikan materi penyuluhan diare pada pukul 9 di rumah ini, apakah Ibu dan keluarga Ibu dapat menghadiri? Insya Allah bisa Bu. Bisa ya.